gue pernah lewat situ, gue harus berhenti dulu. Karena Karena ada ular lewat. Itu sampai 500 juta ton. Indonesia impor. Karena Bulog kita nggak mau beli beras dari petani. karena udah disuplai sama impor-impor itu. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damonpedia. Gue Faik Damon dan kali ini kita lagi ada di SCBD. Sepotong cerita bareng Damon. Canggih tuh emang. Asik ya. Nah, ini sekarang gue lagi ada di warung Abnormal daerah Tebet bareng teman gue, Ervan. Lu boleh kenalan dulu kali mana? Boleh. Boleh kenalan dulu ya. Gua kenalan dulu nih buat pemirsa SCBD. Gua kira gua diundang SCBD tuh Sudirman, Citayam, Bojong. Ya. Karena gua orang Bojong gitu. Oh, orang Bojong ya? Asli gua orang Bojong. Kirain gua diundang karena itu kan. Nggak taunya beda ya. Kenalin, gua Ervan Kurniawan. Ya, gua alumni UNJ. Sebenarnya gua angkatan 2020 di UNJ. Oh iya. Iya. Oh iya, S2-nya. 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 Ya, sekarang udah bukan mahasiswa lagi. Itu singkat dari gua. Oh iya. Gua kalah banyak nih gue dari Ervan. Waduh, mana ada. Justru gue belajar dari sang master teacher. S1-nya 2015. 2015. Tapi 2020 udah S2. Gua S1 2013 belum S2 gua. Wah, ini bagus. Daripada pilek akademik nanti. Oh iya. betul. Nah, jadi gini Van. Gue tuh di SCBD ini tuh gue pengen apa ya? Pengen ngegali cerita dari teman-teman gue dulu gitu. Ya, teman-teman gue dulu yang dulu di kampus bareng, ya kan, main bareng, belajar bareng, terus juga kalau bahasa kita tuh dulu berjuang bareng, kan gila. Ngeri banget gitu bahasa kita dulu. Gitu. Nah, karena gue ngerasa teman-teman gue, abang-abang gue, bahkan adik kelas gue gitu kayak lu nih, itu punya cerita yang keren-keren gitu pasti. Gitu. Jadi gue pengen ngegali itu. Nah, langsung aja kalian gak usah lama-lama. Betul. Jadi gue tuh kenapa gue pengen ngundang Ervan ke sini ke SCBD? Oh ya Mbak. Aduh. Kalau iklan dulu. Ayo. Makasih ya Mbak. Ya. Ya. Oke, makasih Mbak. Masih Mas. Asik nih. Iklan dulu nih. Nah, sikat dah lu, mana bebas. Nih, biar nggak kosong aja kita Betul. ngobrol ya. Gitu, jadi sampai mana tadi gue ngomongnya? Sampai adik kelas. Oh iya. Adik tingkat. Gitu, jadi gue ngerasa adik kelas gue bahkan teman seangkatan gue ataupun abang-abang gue itu mereka tuh pasti ketika di kampusnya aja keren, apalagi pasca kampus gitu kan. Gitu, nah makanya sebenarnya nih gue pengen ngegali cerita-cerita dari lu pada teman-teman gue itu yang mungkin orang-orang tuh seru juga kalau mereka dengerin gitu. Jadi dulu tuh kita demo bareng nih, anak demonstrasi ya, kita anak aksi lah. Gitu, cerita-cerita waktu aksi dulu gimana. Terus waktu masih di BEM, ya kan? Kalau di UNJ tuh kita anak UNJ. Itu tuh namanya BEM gitu. Ada juga yang namanya HMJ gitu macam-macamnya. Tapi kalau kita BEM gitu, nah cerita-cerita waktu di BEM tuh pasti banyak banget yang seru. Nah, gue gara-gara gue ngeliat Ervan nih di statusnya tuh di WhatsApp, di Instagram tuh dia jalan-jalan segala macam. Gue jadi mikir kayaknya nggak cuma cerita waktu di kampus doang yang keren gitu. Pasca kampus tuh anak-anak teman-teman gue, abang-abang gue segala macam tuh pasti juga keren-keren gitu. Ya kan di kampusnya aja keren, apalagi pasca kampus gitu. Waduh. Nah, makanya gue pengen ngundang teman-teman gue itu. Nah, orang yang pertama kali yang nge-okein nih Ervan gitu. Ya, nah gue pengen tanya nih Van, lu kan kalau gue liat di Instagram lu tuh lu jalan-jalan segala macem, lu bahkan waktu gue ngundang lu juga bilang lu pengen, sebenarnya lu cita-cita lu pengen keliling Indonesia kan? Betul. Nah, lu mungkin bisa ceritain sedikit kali ya. Lu tuh sebenarnya sekarang tuh kerjanya di ngapain sih, lu kerjanya ngapain? Nih, thank you banget nih Bang Faik nih. Kenapa gue manggil Bang? Karena dia guru gue. Gitu. Jadi dia ilmunya lebih keren dari gue, bro. Gua bisa seperti ini, gua terbentuk seperti ini ya karena beliau. Karena Allah lah. Oh iya. Karena Allah SWT. Jawantahnya ke lu, Bang. Ya, jadi gua aktivitas sekarang ya karena sebenarnya gua sama kayak dulu, Bang.
kayak mahasiswa ya. Fokus gue di sosial dan politik. Iya. Ya meskipun ada tambahan bidang ya karena UNJ-nya itu pendidikan. Gitu. Aktivitas sekarang gue konsultan pendidikan. Wis, ini baru keren. Iya, gue punya yayasan bang. Oh iya, oh gila. Jauh banget ya, level gue sama Ervan jauh banget nih. Gue udah buat yayasan ya sama beberapa orang. Ya, termasuk, Boleh disebut namanya? boleh aja. Pembinanya tuh ada Prof Bejo, ya mantan rektor UNJ. Oke, gue tahu deh. Ya, Nah, terus. ada Ibu Dokter Vera, calon dokter ya. Beliau dosen. Ada Dosen nih Pak. Bukan bukan BO sama. dosen FT. Oh, FT ya. Iya. Soalnya di MIPA ada juga Bu Vera namanya. Ada juga. Ada juga. Terus ada beberapa dosen yang lain banyak kan. Sampai itulah pembina-pembina sama pengawas. Dosen pembimbing tesis gue itu jadi pengawas. Oh gitu. Pengawas dari yayasan gue. Itu lo yang minta apa emang mereka juga ngebentuk? Mereka ikutan ngebentuk yayasan itu apa gimana? Gue yang minta untuk beliau jadi pengawas gitu. Nah itu udah. Ya. Nah itu sebenarnya profesi utama gue. Konsultan. Kerjaannya ngapain? Waduh. Ya ngapain tuh? Gue penasaran tuh konsultan pendidikan tuh ngapain? Oh banyak. Lo mau konsultan pembelajaran boleh, bisa. Mau terkait dengan Itu berarti ke murid? Konsultan bisa pendidikan? ke murid, kemudian bisa juga lo dalam hal akademik, kampus mahasiswa bisa, dosen bisa. Jadi dosen yang mau jadi guru besar, nah itu bisa ke konsultan pendidikan gua. Oh gitu. Gitu. Makanya gue banyak nih ngerjain project-project dari dosen yang mau jadi guru besar. Nah, syarat-syarat jadi pendidikan juga sama tuh. Gitu banyak. Nah, itu gue fokus ke sana. Itu banyak yang request. Cuman lagi-lagi tim gue nggak sanggup nih. Karena ya. Karena banyak. Terlalu banyak ya. Berarti keren tim lu. Ya, belum lagi kan gue harus yang lain kan. Nah, itu konsultan pendidikan. Gue juga masih jadi capsek nih. Wah. Gila. Capsek Keren, kepala keren, sekolah keren. alam Pangrango, ada SMP sama SMK. Pangrango tuh di. Di Bogor, kaki gunung. Oh iya benar. Sama ya tetap jiwa gue ada di sosial politik. Iya, iya. Ya, maka gue Nggak hilang. sekarang Nggak hilang. di Komisi 8. Ya kalau dulu gue demo-demo, sekarang juga demo. Cuman bedanya demonya lebih ke peran. Iya. Gitu. Langsung Jadi, ya, bisa langsung ke anggota dewan. Itu kerjaan gue bang. Ya gue mau nanya, konsultan pendidikan nih, kalau misalkan kayak dosen gitu-gitu, itu yang dikonsultasiin apaan? Kalau misalkan dia mau jadi guru besar gitu misalkan. Konsultasi pertama kan syarat-syarat. Dia mau jadi guru besar apa? Nah itu dari gue tuh. Kemudian nanti dari syarat itu kan ada sistem penilaian. Nah penilaian itu kan ada syarat-syaratnya juga. Ya. Sama KUM atau nilai-nilai. KUM. Jadi dia mau jadi guru besar, itu ada nilainya. Apa aja gitu Ya misalkan dia nulis jurnal atau nulis artikel lah bahasanya. Nah dia ada nilainya, nulis buku, kemudian proceeding, seminar internasional dan lain, itu ada nilainya. Nah maka dikumpulin syarat guru besar berapa, nah itulah yang dikonsultasikan ke tim kami. Berarti tuh tim lu kayak apa namanya, ngebantuin administrasinya gitu-gitu ya? Administrasinya, penilaiannya, ya syarat-syaratnya semuanya. Keren. Tapi kalau misalkan dari secara dari segi keilmuan, kalau untuk guru besar mah lu masuk kayak ngasih bimbingan gitu juga enggak ya? Sebenarnya kalau ngasih bimbingan gak enak juga ya. Tapi ya Kalau dari ini paham keilmuannya gitu. sederhananya iya gitu. Oh, sampai segitu juga ya? Iya, karena kebetulan gue juga editor jurnal. Oh gitu. Ya, editor jurnal di Pasca. Jadi gue tahu syarat-syaratnya dan lain. Gitu. Berarti misalnya ada, kalau gue kan kimia ya, kalau misalnya ada dosen kimia yang mau jadi guru besar gitu di bidang kimia, berarti lu juga research juga? Gue lebih ke syarat, riset juga bisa. Karena kan gini, lo kalau penelitian, gue sebagai konsultan, gue tuh nggak bisa maksudnya buatin jurnal lo, enggak. Iya. Tapi basicnya adalah dari lo mau gimana dan sebagainya, lo penelitian, nah itu gue arahin. Sampai ke hal teknis nanti untuk syarat jurnal, syarat artikel ini diterima oleh publisher itu gimana, itu gue kasih tahu juga. Gitu. Dan termasuk banyak hal yang predator, tau predator gak? Nggak tahu. Predator tuh kayak orang joki, atau apa lagi ya? Dia buat jurnal, buat publisher hanya untuk cari duit, gitu. Oh, jadi ngejokiin orang gitu? Termasuk tadi publisher tadi. Ya misalkan harusnya terbitan dia cuman 2 juta atau 3 juta. Nah ini dia bisa
nganggarin sampai 15 juta satu artikel. Nanti sisanya buat dia gitu. Ya buat dia pasti. Nah ini ditandain tuh predator, ada ciri-cirinya. Nah itu gue juga bantu di sana. Jadi jangan sampai nanti kan ada penilaian ya, kayak guru besar. Nah penilaian artikel itu kan dari dikti langsung. Iya. Ketika dicek, wah ini publisher ini dia termasuk predator nih. Oh itu nggak dinilai jadinya. Oh karena itu iya termasuk curang kan? Curang, betul. Nah itu gue bantu di sana. Oh gitu. Nah sejauh ini lu nerima semua ini apa namanya basic keilmuan atau apa namanya? Kalau gue sekarang masih lingkupnya education aja. Oh, Lebih ke pendidikan. lebih ke pendidikan. Jadi kalau semuanya pendidikan, it's okay. Itu gue jagonya di sana. Asik, keren. Nah, lanjut nih. Lu kan tadi ya, gue lihat lu udah jalan-jalan kemana segala macam. Tempat yang paling memorable menurut lu, ada nggak kira-kira yang mau lu ceritain? Tempat yang menurut lu nggak bisa lu lupain, di situ ceritanya seru banget, atau mungkin entah lucu, entah serem, entah inspiratif gitu-gitu. Menurut lu di mana tuh? Yang sejauh ini yang udah pernah lu apa namanya konsultanin gitu? Nah sebenarnya kalau gue setiap tempat itu berkesan. Jadi setiap tempat itu punya kisahnya masing-masing. Contoh kemarin gue terakhir. Sorry. Lu tuh fokusnya ke pedalaman gitu-gitu atau kota juga? Jadi ada kota, ada pedalaman. Oh dua-duanya lu? Ah. Oh ya lanjut. Ya, kalau yang enak-enak ada. Nah itu pasti seru tuh. Kalau yang pedalaman ada gitu. Kayak gue cerita nih ke Asosiasi Petani. Oh iya. Petani Indonesia. Beliau itu sebagai bendahara umum di API Provinsi Jawa Timur. Gue diskusi langsung ke dia. Itu tempatnya pelosok lah. Di daerah mana? Di daerah Kabupaten Ngawi. Itu Ngawi, deket sama Jawa gua tuh. Iya, tapi kan Ngawi. tetap Jawa Timur ya? Jawa Timur. Kan ya? Terus? Gue kesana tuh ketemu sama dia. Gue cerita banyak, sharing sama dia. Dan hal yang paling miris adalah Ngawi itu sebagai produksi padi terbesar. Iya. Produsen padi terbesar se-Indonesia. Jawa Timur tuh se-Indonesia. Serius lu? Iya. Jadi banyak tuh. Lo kesana aja sawah semua tuh. Sampai lo lewat aja, gue pernah lewat situ. Gue harus berhenti dulu. Karena ada ular lewat. Segitunya ya? Iya bener. Keren. Gue berhenti, ular lewat baru gue jalan gitu. Kalau disuruh ngambil kan gue. Iya lu, bisa ditelan lu. Enggak, gue gantiin profesi panji nanti. Iya. Nah gue kesana kunjungan, itu luar biasa. Tapi akses bisa motor atau mobil gitu? Mobil, ke tempat yang lu ini? Mobil bisa, cuman itu tengah-tengah rumput, kiri kanan cuman batu-batu gitu. Atau enggak tanah merah, udah gitu doang. Gitu. Jadi lu itu jalan kaki atau? Gua naik mobil. Gitu. Kadang juga naik motor juga, tapi kalau pas kesini karena jauh banget, gua naik mobil. Pas gua ketemu, ternyata luar biasa. Beliau itu aktivis, dia sama kayak lu lah bang. Waktu mahasiswanya. Waktu mahasiswanya gitu. Gue jadi terharu denger dia. Dia bilang gitu, kalau profesi petani saya ganti, itu nggak bakal bisa. Sampai sekarang saya terus menjadi petani. Dia kalau bisa ganti. Karena apa? Jadi petani itu nggak bakal makmur. Kalau dengan kondisi yang sekarang gitu? Iya, mau sampai kapanpun nggak akan bisa. Gitu. Pertama gue sampein kondisi sekarang beras impor, lo tau nggak? Tahu. Ya. Tapi jumlahnya gue nggak tahu besarannya. Itu sampai 500 juta ton Indonesia impor saat ini. Ya, Mendak, Menteri Perdagangan. Dulu gue ketemu sama dia tuh pas jadi ketua MPR, pas gue jadi BM. Oh iya. Pas dia masih jadi ketua MPR ya? Ketua MPR gue ketemu langsung privat sama beliau. Untuk apa? Mendukung terkait dengan menolak komersialisasi pendidikan. Gitu. Nah, gue ketemu. Itu waktu lo di BMUNJ? BMUNJ, gitu. Nah, terus gue balik lagi. Indonesia kan impor. Dia bilang gitu, petani, kok bisa-bisanya kita itu negara penghasil beras terbesar juga. Kalaupun memang nggak cukup kan bisa dilihat subsidi. Contoh, Ngawi itu produksi beras, produsen beras itu kan terbesar dong. Iya. Ya. Nah kemudian kalau ada daerah contoh Jakarta, dia kan nggak mungkin nanam padi bro. Iya Jakarta mah di mana kau nanam padi gitu? Iyalah. Lahan semeter. Jangan Jakarta, Depok aja udah bingung kan mau di mana. Lahan semeter aja 10 juta. Iya makanya sekarang. Betul. Nah makanya, di sana kalau Jakarta belum
bisa nanam padi kan bisa. Hasil dari Ngawi itu dibawa ke Jakarta. Itu artinya ada subsidi silang kan. Iya benar. Ya. Teknologi di Jakarta bagus, di Ngawi enggak. Nah, maka di Ngawi butuh apa? Tinggal ambil dari Jakarta. Nah, sekarang Indonesia enggak gitu. Petani itu dia menghasilkan gabah namanya. Iya, gabah. Nah, dia kemudian jual gabah itu. Nah, itu nggak bisa ke Bulog. Karena Bulog itu nggak mau beli beras dari petani. Karena udah disuplai sama impor-impor itu. Bukan, Bulog itu mau ngambilnya dari pemodal. Pemodal itu belinya dari petani. Ngerti nggak lo? Muter gitu ya? Muter. Kenapa ya. nggak langsung gitu? Nah, ya intrik-intrik ya biasa lah bro, nyari duit. Jadi berarti si pemodal itu kan beli beras di petani. Beli gabah. Beli gabah di Iya. petani dengan harga mungkin lebih Jauh. Under karena banget. dia nggak ngincer. Selisih itu, Selisih margin. Nah, cuman kan tadi lo lihat ya, petani itu, Bulog itu kan bilang dia kekurangan beras. Petani itu banyak stok beras. Iya pasti. Apalagi sekarang gue kemarin keliling, itu masa panen. Pas lu datang ke situ. Iya, masa panen. Tapi ternyata beras dia kan gak dibeli sama Bulog. Beli pasti sama pemodal. Gitu. Padahal pemodal belinya Masuk di petani. Nah, dengan harga yang selisihnya tuh. betul. Makanya sekarang ada banyak bantuan dari Kementan untuk apa? Bibit, kemudian pupuk. Ya, itu aja 2. Nah, yang paling berat di petani itu adalah pupuk Iya. sama air. Itu kalau di Ngawi itu air itu mereka harus gali 100 meter ke dalam. Bukan sekarang hujan terus ya? Nah. Nggak nutupin kayak gitu. Itu dia, namanya hujan kita nggak tahu. Kalau di musim hujan, petani itu untung. Iya. Karena apa? Tadi nggak perlu nyalain nyari air. air gitu. Kalau sekarang itu. Nah, pupuk itu sekarang maksimal 30% disubsidi sama pemerintah. 30%. Iya, kecil banget. Makanya ketika itu hadir pupuk, ya udah hanya sedikit ngebantu. Makanya ketika masa panen hadir, mereka itu petani hasilnya itu buat bayar utang selama dia manen, selama dia nanam. Gue bilang sedih banget. Sisanya apa? Sisanya dia buat beli bibit dan lain kan, pengurusan Tapi di awal. apa ya? Kalau yang gue dengar dari cerita lu tuh ngasih solusi berupa subsidi pupuk tuh kayak solusi sementara doang gitu. Kalau misalkan si pemodal ini nih masih ada gitu, sistemnya masih kayak gini, tetap rugi-rugi aja ya nggak sih? Nah benar, makanya petani itu gue bilang kenapa nggak menghasilkan beras secara langsung. Dia udah pernah bro. Maksudnya menghasilkan beras secara... Nah kan dari gabah itu kan diolah Iya. jadi beras kan. Dia udah pernah ngelakuin itu, malah dia rugi. Gara-gara nggak dibeli lagi? Bukan nggak dibeli lagi, karena memang tadi lebih baik dia ngasih beras, gabah aja, jual gabah daripada beras. Kenapa tadi? Ketika dihitung prosesnya itu lebih mahal. Oh, karena dia belum punya alatnya sendiri. Alatnya juga udah ada juga, cuman lagi-lagi lebih mahal. Oh gitu, secara proses lebih mahal. Makanya, nah ini kan harus dicari titik temunya. Kalau gue sih melihat, nah gue coba diskusi, hadirkan solusi dan sebagainya. Tapi lagi-lagi itu butuh kehadiran mahasiswa bro di sini. Iya benar-benar. Pertama, pupuk mahal. Ini jujur aja, gue baru paham prosesnya kayak gini tuh dari lu nih. Wah, nah makanya gue butuh banget nih anak IPB, anak-anak yang memang punya yang di pertanian ya. Pertama, untuk menghasilkan pupuk yang paling murah. Oh, ngebuat pupuk murah Nah, gitu. betul. Yang kedua anak teknik. Tadi kan listrik mahal. Iya. Dia sekali nyalain air itu bisa 5.000 watt ya, lebih. Itu tinggi banget karena 100 meter, Bro. Lu mikir aja 100 meter semua. Iya, benar. Nah, itu bagaimana caranya? Sekarang kan canggih ya. Ada tenaga surya, kan? Menyerap tenaga matahari untuk jadi listrik. Iya. Nah, itu bisa tuh di sana diterapin. Apalagi panas tuh kondisi di sana. Teriknya Nah, itu kan bisa ya. Tapi kan lagi-lagi belum ada yang buat gitu. Dan mahal biayanya. Mereka kan nggak sanggup. Nah, makanya mahasiswa hadir di sini. Gue pengen banget nih ceritain hasil analisis gue di lapangan. Semoga yang nonton banyak. Nah, betul. Jadi semoga yang nonton banyak. Jadi gila ini mantap banget sih. Kebutuhan 2 termahal dari petani itu pupuk dan listrik. Gitu. Kalau itu bisa digarap oleh kita menghadirkan solusi, nah maka ini sangat membantu bagi pemerintah. Berarti udah nggak ada yang pakai kayak bajak kerbau gitu-gitu, udah nggak ada sapi gitu-gitu. Oh, udah pakai, udah canggih. Udah canggih. Mereka panen itu udah bukan potong-potong lagi. Itu udah alat tinggal
apa namanya, bahasanya apa ya, gue juga nggak tahu. Pokoknya udah modern lah. Udah ya. modern. Cuma sistemnya yang belum bisa bikin mereka untung gitu. Nah itu, makanya gue miris banget melihat mereka. Gue udah sampein solusi kan, sampai coba pakai greenhouse. Jadi mereka nanam, misalkan diversifikasi pertanian ada tuh. Dia nanam padi, habis itu nanam apa kan, biar tanahnya tuh Kepake terus. bukan kepake terus, biar tanahnya subur. Jadi lo kalau nanam sesuatu nih, cabai terus itu nggak boleh. Oh, gitu. Itu unsur tanahnya itu nanti akan rusak, termasuk pertanian gitu. Makanya mereka ada nanam tembakau, nanam apa, tembakau juga sama, dia rugi. Iya, kalau tembakau gue tahu. Jadi gue beberapa bulan yang lalu tuh sempat mudik ke, jadi bapak gue itu kampungnya di Temanggung. Temanggung itu tuh tembakaunya gue nggak tahu ya. Gue pernah juga ke sana. Ya, gue nggak tahu itu apakah dia terbesar semana, gue nggak tahu. Pokoknya lumayan lah di sana tembakau. Nah, bertahun-tahun lamanya tuh petani tembakau untung banyak terus. Tapi kemarin gara-gara pokoknya dari 2000, kalau gue nggak salah 2020, 21, 22 tuh kan hujan tuh nggak jelas ya. Nggak jelas. Itu bertahun-tahun itu rugi terus. Nah, itu masalahnya. Sebenarnya Ngawi itu di sana, gua ke sana itu penghasil tembakau juga. Oh, Cuman lagi-lagi tadi, mereka itu kan monopoli. Mereka tuh artinya perusahaan tembakau itu. Oh iya. Rokok ya. Iya, oh itu. bahasanya. Mereka tuh monopoli banget gitu. Padahal mereka tuh untung besar nih. Contoh ya, mereka menganalogikan gini. Mereka Nyala nggak tadi? Nyala kan? Ya. Nyala dong. Terus. Kalau nggak nyala belum gini. Mereka tuh 2-3 kali panen, 2-3 kali panen padi tuh. Jadi gabah. Nah, dengan 1 kali panen tembakau, itu mereka penghasilannya lebih besar 1 kali panen tembakau. Kalau berhasil kan? Nah, tapi rata-rata mereka kan berhasil. Cuman sayangnya tadi, ketika pabrik rokok itu hadir, itu sangat monopoli sistemnya. Gitu. Nah, gimana tuh? Ya, contoh misalkan mereka nanam di sana, dipersulit izinnya. Jadi nggak turun-turun tuh izinnya dari ya pemerintah setempat dan lain. Gitu. Izinnya paling susah. Untuk nanam? Untuk nanam. Itu kan ilegal, cuy. Serius lu? Oh iyalah. Dan rata-rata di sana kan industri rumahan. Enggak, yang ilegal nanam tembakaunya? Iya, kan harus ada izin usaha. Oh, baru tahu gua. Iyalah, nggak Khusus mungkin. tembakau? Khusus tembakau, apalagi kan tembakau itu cukai terbesar. Oh gitu. Oh iyalah. Terus. Nah, mereka tuh sulit di izinnya, izin rumahan. Mereka mau produksi sendiri nggak bisa, apalagi bangun brand. Iya lagi. Gitu. Nah, dan mereka juga bilang gitu, salah satu harga yang paling ditekan untuk murah itu adalah produksi tembakau itu sendiri. Kan ada plastik, ada desain, ada apa gitu. Komponennya banyak kan kalau untuk rokok. Nah, yang paling memungkinkan untuk ditekan itu adalah tembakaunya. Jadi ketika harga melambung, nah yang ditekan itu adalah tembakaunya. Kenapa nggak plastiknya? Kenapa nggak kertasnya? Gitu. Nah, terus itu monopolinya tuh berarti cuma segelintir orang dong yang boleh nanam. Ya kan, monopolinya di itu pertama, di perusahaan besar itu. Ketika perusahaan besar mereka bikin pabrik, tadinya ada pabrik di sana, di Ngawi, tapi udah cabut tuh pabrik itu. Karena tadi, ya izinnya sulit dan sebagainya. Termasuk tuh tadi petani-petani itu, itu waduh parah banget. Berarti kalau kayak lu pribadi, gua pribadi gitu, mau nanam sendiri di kebun gua itu harus izin berarti? Ya kalau untuk yang harga-harga rate-nya tinggi itu perlu. Oh gitu ya? Gitu. Lah kan tembakau itu, iya, bertahu, ya kayak lu nanam ganja misalkan. Ya kalau ganja iya Kan nggak boleh. Tembakau Justru itu kan larangan. termasuk cukai terbesar kan. Gitu. Jadi nggak bisa. Nah itulah kondisi, wah gue terharu ketika turun Segitunya ke ya? sedih. Dan Ya, ini makan dulu. Oh, Sambil makan lah. boleh. Dan di sini nggak ada mahasiswa yang turun bro. Iya, karena mungkin apa ya? Emang belum ada yang ngasih tahu, nyuarain gitu kali ya. Nah, yang unik lagi di sini, gue datang ke sana, itu ada petani yang tadi gue bilang yang gue temuin, dia itu bagus bro, nggak hanya bertani aja, tapi dia berpolitik juga. Masih muda kan? Udah tua, Tapi udah senior. Jiwanya muda. Nah, dan dia mau naik jadi parlemen, tapi lagi-lagi kalah terus, karena nggak punya modal. Gitu. Kemarin nggak naik karena dia kurang 400 suara untuk naik ke
jadi anggota legislatif kan. Tujuannya cuma satu, Makmurin petani. makmurin petani. Dia mau bawa petani itu jadi hal yang makmur, tapi sampai sekarang masih belum realisasi. Itu dari gue kisah di lapangan tuh, miris. Ya karena gimana ya bro, kalau misalkan petani di Indonesia tuh profesi itu hilang gitu misalkan ya, ya pasti semua kita jadi impor kan, dan itu beban negara pasti. Nah, makanya negara itu belum hadir di kalangan petani. Dia hanya ngasih pupuk ya udah. Sedangkan pupuk itu hanya 30% di lapangan. Sekarang itu ada jatah pengurangan subsidi pupuk. Kalau misalnya gini, pemerintah nggak usah subsidi pupuk gitu, nggak usah subsidi pupuk. Tapi sistem tadi yang jual beli tadi dibenerin, itu menurut lo? Nah, mereka juga siap kayak gitu. Cuma Sebenarnya lagi-lagi harganya lebih baik, itu. kan? Harganya itu pemerintah nggak mau. Kenapa? Dia melindungi konsumen. Ya kita bro yang makan nasi. Mau nggak beras harganya 20.000 Enggak lah. 1 liter? Mau nggak? Enggak lah. Nggak mau. yang 12.000 aja berat ya. Nah, itu Iya. di sana bro. Karena pemerintah mau melindungi konsumen, tapi pemerintah juga nggak melindungi produsen. Dia bilang dia sebenarnya mau dia langsung memangkas tuh para tengkulak pemodal dan sebagainya langsung ke konsumen. Tapi kan tadi dia itu udah mencoba memproses dari gabah ke beras, ternyata malah lebih mahal. Ya karena tadi kan. Biayanya tuh dibandingkan pendapatannya. Tuh. Itu makanya gue bilang ini yang dinamakan lingkar setan apa gimana? Lingkaran setan, iya. Lingkaran setan. Jadi ya kalau menurut gue ya kalau misalkan lingkaran setan kayak gitu tuh satu-satunya yang bisa nengahin ya pemerintah sebenarnya. Nah, Iya nggak sih? makanya benar pemerintah tuh harus hadir di sini. Regulator ya. Yang bisa benerin cuma regulator gitu. Ini yang makanya yang lagi gue kaji fokus sekarang. Meskipun bidang gue pendidikan, Iya. tapi gimana caranya analisis ini bisa menghasilkan solusi. Kalau dari gue solusi terbesar itu yang langsung menyentuh ke petani adalah pupuk. Ya. Mahasiswa tuh harus bikin pupuk yang memang murah tapi berkualitas bagus. Ya. Yang kedua adalah listrik. Itu ya. Percuma kita nyiptain di UNJ ada Batavia Team. Bikin mobil listrik. Yang mobil listrik itu ya balapan ya. Tapi apa? Hemat energi kan. Menang juara 2 se-Asia. Itu yang tahun kalau nggak salah gue Baru. masih di kampus. Enggak, ini baru. Ya? Yang terbaru. Oh yang terbaru. 2022. Yang kita masih di kampus juga masih. Iya kalau nggak salah waktu gue masih di kampus tuh udah pernah menang juga. Betul. Nah, itu makanya Tapi mungkin nggak menurut lu kalau misalkan si pemodal tadi itu yang dia beli dari petani murah terus dia jual dengan selisih yang banyak itu dihilangin? kalau menurut gue sih bisa-bisa aja fine-fine aja. Harusnya ya? Gitu, harusnya. Tapi tadi sistem mereka tuh kejam. Kalau lu datang ke petani, mereka itu kan petani nggak punya modal, bro. Iya. Terus dia minjem dari pemodal Buat nanam. buat nanam, buat beli pupuk, buat beli listrik dan sebagainya kan. Kebutuhan sehari-hari juga sama. Nah, ketika mereka panen, otomatis mau nggak mau hasilnya harus dijual ke pemodal lagi. Kalau enggak, ya hancur lah. Jadi dia ngasih ke pemodal tuh balikin utang plus itu tadi. Ya betul. Berasnya. Terus dia mau panen lagi nggak ada duit, minjem lagi. Misalnya minjemnya 10 juta gitu, kita entengin. Minjem 10 juta. Dibeli murah 5 juta. Masih punya utang 5 juta lagi ya. Pusing ya. Pusing gua. Nah itu makanya di sinilah. Belum lagi petani kan nyewa lahan. Oh ya, nggak semua punya ya? Nggak semua. Pun kalau punya juga paling cuma 1 hektar. Sedangkan itu nggak cukup. Dia harus ini. Makanya yang punya tanah dia nyewa tuh. Setahun kemarin gua nanya 22 juta. Setahun 20. Ya, 22 juta. Berarti sebulannya 2 juta. Nah, lu bisa bayangin. Panen belum tentu Belum sebulan tentu. sekali. Nah, panen itu 3 kan bulan ya dia kalau nggak bisa salah ya? 3 sampai 4 kali. Setahun. Iya. 3 sampai ke setahun. Tapi ya 3 bulan sekali. idealnya 3 bulan sekali. Iya. Gitu. Apalagi beras Cianjur. Iya. Dia panennya 6 bulan sekali tuh kalau beras Cianjur. Karena dia bagus ya. Bagus. Tapi kan lagi-lagi yang punya beras Cianjur siapa? Nanti lo tracking lah, Bro. Gila nih kan mantep kan lu dapat banyak nih dari. Gua dapet itu gue beliin pulsa buat anak-anak disabilitas itu supaya kalau belajar online dia bisa. Profesi kan cuma 2. Pertama guru, yang kedua yang dihasilkan guru.